Assalamualaikum teman-teman. Halo, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan mempelajari tematik tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Tapi sebelumnya Miss Nadia ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kira-kira teman-teman tahu gak sih apa itu hak dan apa itu kewajiban? Nah, kalau hak adalah sesuatu yang diterima oleh setiap orang. Tapi kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, hak dan kewajiban itu harus seimbang ya teman-teman. Hak yang diperoleh harus disertai dengan kewajiban. Seperti itu. Seperti contohnya, dia akan berikan contoh. Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Menjaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. Nah, sekarang kalian sudah paham bukan mengenai perbedaan antara hak dan kewajiban? Kalau hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh, tetapi kewajiban merupakan tanggung jawab setiap orang yang harus dipenuhi. Contohnya seperti tadi, hak kalian ketika di rumah yaitu mendapatkan kasih sayang, kemudian kewajibannya kalian wajib mentaati peraturan orang tua dan membantu pekerjaan rumah. Nah, teman-teman, manusia dan lingkungan itu memiliki hubungan yang sangat erat loh. Manusia hidup di dalam lingkungan sehingga sepanjang hidupnya manusia membutuhkan unsur-unsur dalam lingkungan untuk hidup seperti oksigen. Lingkungan menyediakan sumber daya alam yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, maka dari itu, jika manusia tidak menjaga kelestarian lingkungan, maka daya dukung lingkungan menjadi berkurang. Sehingga lingkungan yang rusak dapat mengancam hidup manusia karena bencana alam dapat terjadi karena akibat kerusakan lingkungan. Jadi kita sebagai manusia berkewajiban terhadap lingkungan. Kita yang pertama yaitu menikmati lingkungan segar, menikmati lingkungan yang nyaman. Sedangkan kewajiban kita dalam menjaga lingkungan yaitu yang pertama menanam pohon di sekitar pekarangan, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian reboisasi atau menanam pohon di hutan atau tanah yang basah atau gundul, dan tidak membuang sampah ke sungai. Jaga lingkungan. Teman-teman Smart Point, apa saja ya yang dilakukan untuk menjaga lingkungan? Putri adalah sepupuku.
Putri menanam banyak pohon di rumahnya. Putri menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Putri selalu membersihkan saluran air di depan rumahnya. Di halaman rumah tidak ada air tergenang. Sampah tersimpan di tempatnya dengan rapi. Apa saja ya tadi yang dilakukan untuk menjaga lingkungan? Menanam banyak pohon di sekitar rumah. Menyapu lingkungan rumah setiap hari. Membersihkan saluran air di depan rumah. Membuang genangan air. Menyimpan sampah di tempatnya dengan rapi. Oh iya, kamu pernah dengar soal penebangan hutan secara liar? Itu juga menyebabkan hutan jadi gundul loh. Kenapa bisa terjadi ya Om? Hal itu terjadi karena hasil hutan seperti kayu merupakan bahan baku utama dalam berbagai macam industri. Seperti pembuatan kertas, perabotan rumah tangga, maupun bahan bangunan. Makanya, sadar tak sadar banyak terjadi penebangan liar. Kawasan hutan yang semula ditutupi oleh tumbuhan hijau berubah menjadi lahan kosong yang gersang. Akibatnya, lahan tersebut menjadi rawan banjir dan tanah longsor. Nah, selanjutnya adalah membuang sampah sembarangan. Ini juga merupakan salah satu kegiatan yang dapat mencemari lingkungan loh teman-teman. Membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan pertama adalah banjir, kemudian mencemari lingkungan, serta menyebabkan bibit-bibit penyakit juga loh teman-teman. Jadi kita sebagai manusia harus berkewajiban untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Nah, gimana? Kalian sudah paham kan apa sih perbedaan antara hak dan kewajiban, serta hak dan kewajiban kita dalam menjaga lingkungan. Nah, sekian dulu materi pembelajaran kita hari ini. See you on Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.